Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Al-ayah. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, dan yang kami banggakan serta kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Fida, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar. Mudah-mudahan selalu mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mensyukuri Allah itulah selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Sauban radhiyallahu anhu, ketika dalam safar kata beliau, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyil mali khair fanattakhiza. Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat Rasulullah itu kami langsung pegang untuk diamalkan dalam kehidupan kami. Fanattakhiza, kami ambil nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul mali khair, harta apa yang paling baik untuk kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama lisanun zakir, lidah yang selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ay, apalagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalbun syakir, dan hati yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW katakan, wa zaujatun mu'minatun ma'indahu bi'imani, seorang pasangan hidup bagi yang sudah menikah, ia tetap pada keteguhan imannya. Artinya seorang istri yang solehah. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita, karena tidak semua orang yang diberikan nikmat oleh Allah selalu mampu berzikir, selalu hatinya bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, penting menjadi pembahasan setiap hari untuk diamalkan. Seperti apapun kondisi kehidupan kita, ingatlah Allah akan selalu mudahkan segala urusan-urusan kita ketika kita mampu selalu mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah, dan hati yang selalu tunduk patuh kepada Allah, bersyukur atas segala apa yang telah Allah titipkan kepadanya sebagai fasilitas hidupnya menuju surga yang dicita-citakannya di akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Teruslah kita berjuang, karena hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, tinggal hitungan hari yang besar itu Yaumul Idul Adha. Insyaallah di hari Rabu Ustaz ya, insyaallah Pak Imam ya, kita akan di sana salat Idul Adha di masjid kita Al-Fida, insyaallah ya, Fida. Tahukah kita bagaimana pentingnya memahami makna dari kemahabesaran Allah? Allah masih berikan kita kehidupan insyaallah di hari yang mulia nanti, hari Rabu. Inna a'tainakal kautsar. Allah berikan nikmat yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Al-Kautsar itu jamak dari Al-Kathra, banyak. Di tafsir Ibnu Katsir salah satunya diungkapkan Al-Kautsar itu maknanya adalah telaga Al-Kautsar yang diperuntukkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang akan mendapatkan air telaga Rasulullah di padang mahsyar nanti adalah orang-orang yang teguh pendiriannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegakkan sunnahnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin maninatum ba'di addu 'alaiha bin nawajiz." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, addu 'alaiha bin nawajiz, seperti kalian menggigitnya dengan gigi geraham. Mereka nanti yang akan disuguhkan oleh Rasulullah air dari telaganya di padang mahsyar nanti, telaga Al-Kautsar, yang disampaikan oleh para ulama manusia, orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut, air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka diberikan minum itu, walam yasma ba'dahu abadan, mereka merasakan kepuasan dan tak haus untuk selama-lamanya. Masya-Allah, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berjuang dalam hidup ini untuk mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam di era peradabannya yang akan kita kaji mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin, kemudian setelahnya tabi'in, dan kajian-kajian seperti ini, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memahami lebih dalam, hendaknya terlebih dahulu kita memahami bahwa dasar dari berpijaknya kita hidup di permukaan bumi Allah adalah Al-Quran, ilmu Allah. 30 juz itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-A'raf ayat 204 tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika ayat-ayat Allah itu dibaca, fastami'u lahu, dengarkanlah. Maka makna dari fastami'u lahu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diambil dari kata sami'ah, sehingga wazannya istama'a itu adalah iftu'alah. Dengarkan betul-betul ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan, agar dia menyentuh kepada hati dan pikiran kita. Maka orang-orang yang dahulu, ulul albab, misalnya kelompok yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Adalah orang-orang yang cerdas. Fastami'ulah, mengkaji ayat-ayat Allah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, bukan hanya sekedar sami'ah, mendengarkan saja lalu tak sampai kepada hati mereka, namun fastami'ulah, ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada mereka, jatuh kepada hati mereka, masuk ke dalam pikiran mereka, mereka mampu mengamalkannya.
Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala katakan, tara ayunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Bercucuran air mata mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Inilah bukti dari fastami'ula istama'a. Betul-betul ia dengarkan ayat-ayat Allah. Penuh khusyuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ia kaji, ia tadaburi ayat-ayat Allah, tafsirnya, lalu ia amalkan dalam kehidupannya. Wa ansitu, dan perhatikanlah. Perhatikan di sini Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah segala sesuatu yang mengganggu kita dalam mempelajari ilmu Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita hindari. Apapun yang mungkin mengganggu kita, aktivitas kita dalam menuntutkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, thalabul ilm, maka hindari. Maka ada ulama yang mengungkapkan wa ansitu di sini maknanya adalah menjaga ucapan, menjaga seluruh anggota tubuh kita agar ia tidak mengganggu ketika Al-Quran itu dibacakan, ketika Al-Quran itu kita dalami, ketika Al-Quran itu kita tadaburi. Artinya Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita mendapatkan la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat dari Allah, ilmu Allah, maka hendaknya ketika mengkaji ayat-ayat Allah itu, persiapan pastami'ulah di sini bisa diambil kesimpulan persiapan batin kita. Wa ansitu adalah persiapan dari fisik kita, lahiriah kita. Artinya orang-orang yang siap menerima ilmu Allah seperti ulul albab adalah orang-orang yang memiliki kesiapan lahir dan batin. Ketika ilmu itu mereka pelajari, masuk kepada ruang hati mereka yang paling dalam. Maka kita lihat ketika seorang sahabat, wa in minkum illa wariduha, saat itu ayat Allah ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, didengarkan oleh Abdullah bin Rawaha. Karena ia paham dan mendengarkan ayat itu diterangkan oleh Rasulullah SAW, wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun di antara manusia yang terbebas dari siksaan api nerakanya Allah. Tara ayunahum, bercucuran air matanya sambil ia berlari memberikan informasi kepada keluarganya di rumah. Baru saja aku mendengarkan ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena pastami'ula wa ansitu itu, agar mendapatkan rahmat Allah. Bercucuran air mata mengalir deras, disaksikan oleh istri, anak-anaknya, bahkan juga pembantunya. Ada apa gerangan suamiku, kata istrinya. Aku baru saja mendengarkan ayat Allah, wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dari siksaan api nerakanya Allah. Walaupun dalam tafsir ada yang mengungkapkan tentang sirat, banyak manusia yang tak lolos ujian sirat itu ketika ia meniti jalan Allah itu. Nanti di akhirat hadirin melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih menarik ketika kita betul-betul fokus dalam pendidikan ini untuk diri dan keluarga kita, Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-A'raf ayat 198, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun, dan mereka melihat. Di situ ada tara, artinya melihat. Nazara juga melihat. Basara yubsirun, diambil kata dari basara juga melihat. Lalu apa bedanya Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat ini diturunkan ketika orang-orang kafir Quraisy mengharapkan hidayah dari Lata dan Uzza, dari berhala-berhala yang mereka sembah. Seakan-akan mereka melihat berhala-berhala itu melihat mereka, padahal Allah katakan wahum la yusirun. Patung-patung yang mereka sembah itu tidak memahami mereka, tidak mendengarkan, tidak akan mampu memberikan hidayah sedikit pun kepada mereka. Wahum la yusirun. Artinya Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, tara ini maknanya adalah sekedar melihat suatu objek saja. Lalu nazarah di sini yang kedua
dalam satu ayat yang sangat unik ini. Nazara di sini yang zuruna itu maknanya adalah melihat dengan observasi, melihat langsung siapa dirinya, lalu apa yang sedang dia lakukan, misalnya seperti itu apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada observasi di situ, nazara. Melihat, ada makna yang tajam di situ. Maka ketika kita pelajari ilmu Allah ataupun salah satu kitab Allah, bukan hanya sekedar lihat kulitnya saja, dilihat hanya daftar dari isinya, akan tetapi mulai melihat apa yang dimaksud pengertian, misalnya tentang sejarah Islam, tentang pendidikan Islam. Dia lihat, dia cerna. Lalu apa pula bedanya dengan basara la yubsirun di sini? Artinya basara di situ adalah hasil dari apa yang telah mereka amati. Masya Allah. Maka orang-orang dahulu tabi'in, ketika salah satu mendengarkan ayat-ayat Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, bergegas mereka meninggalkan segala pekerjaan mereka yang mengganggu dari diri mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mereka pahami, untuk mereka tadaburi. Mereka tinggalkan segalanya. Mereka sujud dalam artian patuh dan taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun khulafa rasyidin di masa mereka hidup. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Khaldun mengungkapkan ada beberapa faktor seorang itu akan berhasil dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah pendidikan, maka kata beliau ada 4 indikatornya. Yang pertama adalah muallim, selalu hadir di majelis-majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Minimal 4 kali dalam sepekan, 3 kali dalam sepekan dia berusaha. Tak bisa offline online. Banyak cara kita untuk menghadirkan diri ini, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muallim, ada guru di sana, ada talibah, ada pula santri siswa yang mendengarkan. Ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, hadirkan di situ. Banyak sekali di kota yang kita cintai. Lalu yang kedua adalah mudarris. Seperti kami sampaikan tadi, belajar secara sistematis. Ayat-ayat Allah didengarkan, fastami'ula wa ansitu, agar penuh makna, agar menyentuh hati kita, agar berubah dia ketika berilmu, lalu ia mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari ilmu Allah itu. Berubah akhlaknya, adabnya. Karena poin yang juga penting dalam yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini menggunakan Allah Subhanahu wa taala selain dari al-mudarris adalah al-muaddib. Ilmu mendidik manusia menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Lalu yang keempat adalah al-murabbi, mendidik manusia menjadi orang-orang yang baik, bahkan terbaik. Wa ja'alna lil muttaqina imama, menjadi dirinya bagaimana menjadi orang pemimpin di antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Inilah cita-cita mulia kita, hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di awal ini, ketika nanti kita mempelajari dari peradaban-peradaban Islam, tentang pendidikan Islam ini, nanti terbuka cakrawala kita, sehingga kita mendapatkan nuansa-nuansa yang berbeda. Apakah cara dan pola metode yang kita lakukan saat ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin. Inilah yang menjadi petuah kita dan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan kita. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan karena keterbatasan waktu kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.